Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan pemeriksaan akuntansi atau audit. Nah, di sini akan ada video-video materi singkat tentang audit. Tetapi sebelum kita masuk ke materi, baiknya kita mereview terlebih dahulu dasar-dasar dari auditing ya yang harus kita pahami. Yang pertama, kita akan membahas ada profesi yang namanya akuntan dan ada juga profesi accounting. Jadi ini adalah profesi yang berbeda. Ya, jadi jangan disamakan. Nah, kita ambil mudahnya saja. Akuntan itu adalah orang yang melakukan pemeriksaan. Sedangkan kalau accounting adalah orang yang untuk membuat laporan keuangan. Jadi tugas-tugasnya adalah membuat laporan keuangan perusahaan. Ya. Nah, yang kalau kalian bekerja membuat jurnal, lalu membuat buku besar, hingga membuat laporan keuangan, itu adalah profesi accounting. Sedangkan yang melakukan pemeriksaan dalam hal ini kita sebut auditor. Auditor itulah yang menjadi akuntannya. Jadi kadang auditor itu disebut akuntan publik ya. Auditor eksternal yang bekerja di kantor akuntan publik kita sebut akuntan publik. Tetapi juga kadang bisa dianggap akuntan. Ya, makanya ada istilah profesi akuntan ini. Akuntan ini sangat erat hubungannya dengan para akuntan publik. Nah, di sini ada perbedaan profesi akuntan sama accounting. Bisa kita anggap seperti ini. Accounting itu tugasnya membuat laporan keuangan. Dasar membuat laporan keuangan adalah standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan itu mengikuti perkembangan ya. Bisa bertambah, bisa juga berkurang, ya tergantung dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Sampai video ini dibuat, ya ada yang namanya SAK konvergensi IFRS, ada juga SAK etap, ada juga standar akuntansi pemerintah, standar akuntansi syariah, dan juga ada SAK EMKM. Nah, kalau kalian kerja sebagai accounting, kalian harus memahami perusahaan tempat kalian bekerja itu menggunakan standar akuntansi yang mana. Sebagai contoh, kalau kalian kerja di dinas atau di instansi pemerintah, tentunya menggunakan standar akuntansi pemerintah. Berarti kalian harus memahami isi standar akuntansi pemerintah. Kalau di perusahaan-perusahaan syariah, berarti mengikuti standar akuntansi syariah, harus dipelajari. Jadi bisa dikatakan, kalau bekerja di accounting, kalian harus memahami standar akuntansi yang digunakan perusahaan. Tetapi tidak perlu, bukan tidak perlu ya, tidak terlalu memperhatikan standar akuntansi yang lain. Jadi kalau perusahaannya menggunakan SAK etap, berarti fokusnya belajar ke SAK etap saja. Sedangkan kalau akuntan tugasnya menjadi lebih berat karena tugasnya adalah melakukan pemeriksaan. Pada saat melakukan pemeriksaan, dia harus menyesuaikan pemeriksaannya sesuai dengan standar akuntansi perusahaan. Jadi sebagai contoh, dia sedang melakukan pemeriksaan terhadap pemerintah daerah. Berarti dia harus mempelajari SAP atau standar akuntansi pemerintah. Lalu ada proyek lagi. Dia harus mengaudit perusahaan yang berbasis syariah. Berarti akuntan tadi harus mempelajari standar akuntansi syariah. Jadi bisa dikatakan akuntan ini harus multi talent, ya, harus memahami berbagai standar akuntansi keuangan karena dia akan melakukan pemeriksaan itu bukan cuma di satu perusahaan. Jadi kalau ada dua perusahaan yang berbeda, punya dua standar yang berbeda, berarti ya harus dipelajari keduanya. Kalau dia menerima proyek dari 5 perusahaan dan menggunakan standar akuntansi yang beda-beda semua, ya berarti harus dipelajari semua. Ya, jadi bisa digarisbawahi, accounting itu hanya fokus ke SAK yang digunakan perusahaan saja, tetapi kalau akuntan dia harus mempelajari banyak standar akuntansi keuangan karena dia tidak akan tahu perusahaan mana yang meminta dia melakukan pemeriksaan. Ya, perusahaannya itu
Ya tergantung SAK apa yang dipakai, itulah yang harus dipelajari oleh akuntan. Jadi akuntan ini macam-macam, SAK yang harus dipelajarinya macam-macam. Bukan hanya fokus ke satu saja. Lalu berikutnya kita akan membahas sudut pandang lain, ya. Akuntan di sini kita anggap auditor eksternal atau akuntan publik harus memiliki sifat mental yang kuat, ya, harus berani. Karena kita itu melakukan pemeriksaan, maka kita harus berani mengumpulkan bukti-bukti. Karena seperti yang kita ketahui, untuk meminta bukti itu bentuknya situasional, ya. Kita nggak tahu situasi apa. Kadang-kadang situasi itu mempersulit pekerjaan auditor. Misalkan buktinya tidak dikasih atau manajer atau manajemen perusahaan sulit untuk diajak bekerja sama, ataupun juga ada hal-hal yang kita rasa ada yang ditutup-tutupi dan lain sebagainya. Makanya akuntan itu harus punya sifat mental yang kuat, ya. Salah satunya ya berani tadi. Dan juga sebenarnya akuntan ini harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dengan kliennya. Nah, masih banyak lagi yang diperlukan oleh bagian akuntan. Dan di sini ada kesulitan dalam melakukan audit karena kita sedang membahas tentang pemeriksaan akuntansi, tentang audit, ya. Ada kesulitan dalam hal audit itu sebenarnya dalam pengumpulan data. Jadi audit ini akan lebih cepat dilaksanakan atau dengan mudah bisa diselesaikan selama data itu lengkap dan data terpenuhi, ya. Permasalahan-permasalahan yang terjadi adalah data itu sering hilang ataupun juga tidak rapi sehingga membutuhkan waktu dalam mengumpulkan data dan masih banyak kesulitan-kesulitan lainnya. Intinya pengumpulan data itu kalau semuanya berjalan lancar, maka audit akan dapat diselesaikan dengan cepat. Dan juga tantangan dari akuntan adalah perkembangan audit sekarang. Contoh mudahnya adalah sekarang sudah ada pasar bebas internasional. Dalam hal ini auditor luar negeri juga bisa masuk ke Indonesia untuk melakukan audit. Jadi ya persaingan lah bisa dikatakan. Nah, kita dituntut juga untuk memahami kemampuan kita, untuk mengasah kemampuan kita di pasar bebas ini. Nah, salah satu contoh yang paling simpel adalah kemampuan bahasa Inggris. Kemampuan bahasa Inggris juga diperlukan para akuntan. Kalau kalian perhatikan, banyak juga perusahaan-perusahaan menggunakan nama akun atau istilah-istilah asing. Ataupun juga hal yang paling simpel yang sering kita temui adalah laporan audit. Nah, di sini saya kasih contoh laporan audit. Laporan audit ini adalah salah satu contoh laporan audit, ya. Ini saya download di internet. Jadi kalau laporan audit itu bisa diakses di internet karena biasanya untuk perusahaan yang sifatnya terbuka. Nah, di laporan audit ini kita bisa lihat rata-rata perusahaan sudah menggunakan dua bahasa, ya. Jadi diminta dua bahasa untuk laporan auditnya. Di kiri bahasa Indonesia dan di bagian kanan bahasa Inggris. Maka dari itulah bisa dikatakan ini sudah menjadi suatu kebutuhan. Jadi jangan disepelekan bahasa asing, ya. Ini hanya contoh saja. Jadi mungkin kalau lihat buku-buku audit hanya bahasa Indonesia saja, tapi pada prakteknya sudah ada dua bahasa di laporan audit. Ya, sampai sini, di sini ada paragraf opini, ini yang bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris. Nah, itu dijelaskan kenapa pentingnya bahasa Inggris dalam audit ini. Ya, kita harus pahami bahasa Inggris juga. Tantangan lain selain perkembangan pasar bebas atau internasional ini, kita sebagai akuntan juga harus dituntut untuk memiliki ilmu yang lebih. Jadi kalau KAP atau kantor akuntan publik biasanya memiliki spesialisasi masing-masing. Kita ambil contoh saja. Misal ada KAP yang pertama. KAP yang pertama ini terdiri dari beberapa auditor. Jadi satu KAP itu biasanya ada banyak auditor, ya. Bisa saja ada 5 orang, ada 10 orang, ada 15 orang ataupun juga lebih. Nah,
Misal KAP yang pertama, di dalam KAP yang pertama, auditornya ada yang pintar di bidang perbankan. Ada juga yang pintar di pertambangan. Jadi mereka itu biasanya ada spesialisasinya masing-masing. Lalu ada KAP yang kedua. KAP yang kedua bisa ada orang atau auditor yang paham perbankan, ada juga perkebunan. Lalu ada KAP yang ketiga, kantor akuntan publik yang ketiga, dia bisa perbankan juga bisa, dia perkebunan juga bisa, dan juga ada pertambangan juga bisa. Nah, jadi anggap saja di KAP pertama, auditornya ada yang paham perbankan, ada yang paham pertambangan. Selain itu nggak bisa. Maka dari itulah kalau ada perusahaan perkebunan mau minta audit, dia tidak bisa ke KAP yang pertama. Dia bisa ke KAP yang kedua atau KAP yang ketiga. Semakin banyak keahlian, maka tentunya perusahaan akan datang lebih banyak. Jadi anggap saja proyek yang didapatkan atau penugasan yang didapatkan akan lebih banyak. Maka dari itulah kita kalau KAP dan juga auditornya dituntut untuk memiliki pengetahuan yang lebih luas. Dan juga KAP ini sangat dipengaruhi dengan nama baik KAP atau reputasinya. Semakin terkenal KAP tentunya akan lebih mudah mendapatkan klien dibandingkan KAP yang masih baru ataupun juga KAP yang belum terkenal namanya. Dan juga biasanya kalau KAP yang masih baru itu sub perusahaan yang bisa diauditnya hanya sedikit. Sebagai contoh itu yang pertama sama yang kedua. Karena keterbatasan orang yang paham hanya di bagian perbankan sama pertambangan, tapi nggak bisa perkebunan. Sedangkan di KAP yang kedua hanya bisa perbankan sama perkebunan. Kalau ada objek perusahaan pertambangan berarti mereka nggak bisa diaudit karena mereka masih belum memahaminya. Nah, itu adalah tantangan auditor. Jadi kita harus memahami banyak jenis bidang perusahaan, tetapi kita juga tetap memiliki keterbatasan. Kita nggak bisa memahami seluruh isi perusahaan, ya seluruh bidang perusahaan itu nggak mungkin. Sama seperti profesi dokter, nggak ada dokter yang punya spesialisasi seluruh spesialisasi dia ambil, nggak mungkin, ya. Begitu juga kita auditor, kita mungkin bisa fokus beberapa bidang saja. Mungkin kita paham perbankan, pertambangan, ataupun juga bidang-bidang lain, tapi kita nggak bisa memahami seluruh bidang perusahaan. Bidang perusahaan itu tentunya ada banyak perbedaan. Sebagai contoh, perbankan. Bidang perbankan sama pertambangan tentunya ada banyak perbedaan, ya. Barang-barang di bank sama barang-barang di perusahaan tambang beda. Kalau perusahaan perkebunan lah beda lagi, ya. Pertambangan ya misalkan minyak bumi ataupun emas, perak dan lain sebagainya. Perkebunan isinya tanaman-tanaman, ada tanaman 3 bulan, tanaman 6 bulan dan lain sebagainya. Jadi beda perusahaan tentunya beda ilmu yang harus kita pelajari. Berikutnya kita akan membahas tentang proses audit, di mana proses audit ini terbagi menjadi 4. Ya, ini kalau mata kuliah belajar di pemeriksaan akuntansi yang pertama. Dari penerimaan perikatan, intinya kita mau menerima kontrak perikatan penugasan ini atau tidak. Jadi jawabannya ya atau tidak. Nanti hasilnya adalah perjanjiannya. Jadi ada kontrak kerjanya. Kontrak kerja kalau kita menerima. Ada banyak pertimbangan yang harus kita lakukan sebelum kita mengambil keputusan menerima perikatan ini atau tidak. Ya, salah satunya ya kita harus melihat latar belakang perusahaannya, ini bisa diaudit atau tidak, ataupun juga kita lihat SDM kita sendiri, apakah kita paham dengan perusahaan tersebut atau enggak. Seperti tadi, kalau ada perusahaan perkebunan mau minta kita mengaudit, kita cek dulu di KAP kita ada orang yang paham perkebunan atau enggak. Kalau ada yang paham berarti perikatannya bisa kita terima. Tapi kalau kita nggak paham perkebunan, jangan menerima perikatan perusahaan perkebunan. Nah ini untuk penerimaan perikatan masih banyak lagi yang perlu dipertimbangkan. Kalau sudah
kita setujui perikatan yang dilakukan, maka kita akan melakukan perencanaan audit. Setelah perencanaan, kita akan melaksanakan audit. Ya, ini pekerjaan lapangan. Kalau sudah selesai, kita akan melakukan pelaporan audit. Disinilah muncul laporan audit. Nah, laporan audit ini tidak semerta-merta langsung keluar. Biasanya temuan-temuan kita itu harus didiskusikan terlebih dahulu dengan manajemen. Jadi, bukan biasanya, tapi harus didiskusikan dulu dengan manajemen, sehingga setelah didiskusikan, kalau ada perbaikan, maka akan dilakukan perbaikan terlebih dahulu, barulah pelaporan audit keluar. Jadi ada tahap-tahapannya sebelum pelaporan. Berikutnya, ini terkait dengan audit itu sendiri. Audit ini merupakan pengumpulan dan evaluasi data dari entitas ekonomi. Entitas ekonomi ini bisa dikatakan perusahaan, ya. Entitas ekonomi itu adalah perusahaannya, kita kumpulkan bukti-buktinya dan kita mengevaluasi datanya sehingga menghasilkan opini. Jadi audit keuangan, kita bahas ini adalah audit keuangan. Audit keuangan produk akhirnya adalah opini. Opini itu akan tercantum dalam laporan audit. Nah, kalau kita memahami audit, ya kita harus tahu opini-opini auditor. Ya, ada opini wajar tanpa pengecualian, ada juga wajar dengan pengecualian, dan seterusnya. Itu harus dipahami. Opini itu adalah produk akhirnya, jadi jangan sampai nggak tahu opini audit itu ada apa saja. Dan siapa yang melakukan audit? Itulah auditor tadi. Auditor itu siapa? Adalah orang yang berkompeten dan independen. Kompeten di sini kita ambil mudahnya, kompeten itu memiliki ilmunya. Ya, seperti tadi, ada perusahaan perkebunan. Kalian harus tahu perusahaan perkebunan itu seperti apa. Kalau ada perusahaan pertambangan mau minta proyek, mau minta perikatan audit untuk kita melakukan pemeriksaan, berarti kita harus tahu perusahaannya seperti apa, akun-akunnya seperti apa, laporan keuangannya seperti apa, dan lain sebagainya. Kita harus pahami jenis perusahaannya. Nah, itu kompeten, ya. Kompeten ini berilmu lah. Sedangkan yang kedua adalah independen. Independen di sini kita garis bawahi itu adalah tidak memiliki hubungan. Ya, jadi kalau pengertiannya bisa dibaca-baca lagi di buku. Saya kasih penjelasan singkat saja. Kalau independen ini tidak ada hubungan. Nah, tidak ada hubungan itu ya tidak boleh ada hubungan keluarga dengan klien, tidak ada boleh hubungan perkawinan, tidak ada hubungan kerja, bahkan tidak boleh ada hubungan keuangan seperti hutang piutang dengan klien. Ya. Jadi nggak boleh ada hubungan sama sekali. Kalau tidak ada hubungan, otomatis dia tidak akan memihak. Karena intinya auditor itu tidak boleh memihak pada klien, ya. Jadi tidak boleh memihak kepada klien karena tanggung jawabnya adalah kepada publik, kepada masyarakat ataupun juga para orang di luar perusahaan, ya. Makanya istilahnya adalah akuntan publik karena tanggung jawabnya kepada publik, ya. Jadi tidak ada hubungan, bahkan pertemanan pun bisa merusak independensi. Nah, jadi bisa dipelajari kembali, independensi ini ada dua, independensi dalam fakta dan juga ada dalam penampilan. Nah, intinya tidak boleh ada hubungan. Bahkan kita juga tidak boleh terlalu dekat dengan manajer. Sebagai contoh, kalau manajernya ngajak makan pada saat kita melakukan audit, mungkin kalau sekali tidak ada masalah. Tapi kalau berkali-kali itu akan merusak independensi dalam penampilan. Walaupun kita bekerja secara profesional, secara penampilan orang melihat kita itu sudah tidak independen, maka hasil audit kita akan dipertanyakan. Maka dari itulah bisa dikatakan independen ini yang paling berat. Kadang-kadang ada hal yang tidak terlalu berhubungan, seperti tadi contohnya hanya makan bersama saja tapi bisa merusak independensi. Jadi ini yang menjaga independen ini adalah yang paling berat dari akuntan. Sedangkan kalau kompetensi intinya belajar. Kalau kita mau belajar dari orang yang tidak paham akan menjadi lebih paham. Sebagai contoh, kita ikuti pelatihan biar kita makin kompeten, ataupun juga kita ikut perkuliahan. Makanya kita kenal ada program profesi akuntan.
ya, atau kita singkat ada kuliah 1 tahun di PPAK. Nah, itu salah satu untuk meningkatkan kompetensi kita. Tapi otomatis kalau kita sudah berprofesi akuntan publik, otomatis lebih sudah pasti memiliki PPAK, ya, sudah pernah mengikuti PPAK. Tetapi kita ikut pelatihan juga merupakan peningkatan kompetensinya. Berikutnya kita membahas tentang laporan keuangan. Laporan keuangan dinilai auditor itu adalah kewajarannya, bukan benar, ya. Kalau benar itu berarti 100% tidak ada yang salah, enggak. Laporan keuangan itu dibuat oleh manusia dan diyakini pasti ada kesalahan, walaupun kecil. Nah, disitulah kita mempelajari ada yang namanya tingkat materialitas, ya. Kalau tidak material maka bisa kita abaikan, tapi kalau material berarti itu akan menjadi temuan. Maka dari itulah laporan keuangan itu bukan dibilang benar atau salah, karena kalau benar berarti tidak ada kesalahan. Laporan keuangan pasti ada kesalahan, walaupun mungkin saja kesalahannya tidak material, ya. Atau kesalahannya sangat kecil sekali, mungkin salah hitung. Salah hitung Rp1, Rp2 itu masih dikatakan wajar, ya. Apalagi kalau ada transaksinya itu bukan nominal uang. Sebagai contoh, ada transaksi penjualan sebesar 15.876. Nah, kan nggak ada uang Rp76. Jadi biasanya ada pembulatan. Maka kemungkinan ada kesalahan pada saat penginputan. Itu hal yang wajar. Makanya auditor itu menilai kewajaran. Apakah sesuai dengan standar akuntansi atau enggak. Jadi wajar enggak. Ya, jadi bukan benar atau salah. Berikutnya ada waktu audit. Audit itu nggak bisa 1 hari 2 hari selesai, ya. Jadi perkiraan biasanya paling cepat itu 2 bulan. Audit kalau sebelum 2 bulan itu nggak mungkin selesai, ya. Karena itu ada anggap saja ada rentang waktunya. Paling cepat itu 2 bulan, ya paling lama ya tergantung dari auditnya. Yang pasti auditor itu pasti berusaha untuk mempercepat penugasannya. Jadi semakin cepat selesai semakin baik, tapi nggak mungkin lebih cepat dari 2 bulan. Ya, jadi biasanya paling cepat itu sudah 2 bulan, itu sudah merupakan yang paling cepat. Ya, kita ambil contoh saja dari Palembang ke Lampung. Kita mau pakai kendaraan apapun, lewat jalan manapun, itu nggak mungkin 10 menit sampai. Ya, mau naik pesawat juga nggak mungkin 10 menit sampai dari Palembang ke Lampung. Pasti ada jeda waktunya. Kita mau naik pesawat, kita masih mau ngantri untuk boarding passnya, lalu naik pesawatnya dan lain sebagainya. Masih butuh waktu. Ataupun juga naik kendaraan, masih perlu waktu untuk ke Lampung. Jadi nggak mungkin kalau kita disuruh dari Palembang ke Lampung hanya 10 menit. Nah, itu hal yang tidak mungkin. Begitu juga dengan audit. Waktu audit paling cepat 2 bulan. Kalau 1 bulan selesai itu cukup dipertanyakan juga. Ya, jadi bisa jadi ada masalah. Biasanya waktu audit adalah 2 bulan paling cepat, ya. Tetapi ya tergantung dari kondisinya juga. Nah, itulah sedikit tentang review kita dari audit, ya, dari pemeriksaan akuntansi. Sekian dan terima kasih.